belajar mengenai sirah seorang sahabiah, yaitu Zainab binti Jahsy. Jadi sedikit prolog, sedikit pengenalan tentang sahabiah ini. Jadi Sayyidah Zainab ini adalah seorang istri Rasulullah SAW dan termasuk wanita terkemuka pada awal-awal Islam. Beliau ini dikenal dengan kesalehan, kebaikan, dan kemurahan hatinya di jalan Allah. Melalui kisahnya, insya Allah kita akan belajar mengenai sosok wanita yang dikenal dengan tidak hanya kecantikan parasnya, tapi juga semangatnya dalam berjuang bersama Rasul di masa hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, insya Allah materinya akan dibawakan oleh Mbak Putri. Iya, Mbak Evi. Apa kabar, Mbak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Mbak Putri atas kesediaannya untuk berbagi ilmu ke kita semua. Ya, sama-sama kita sharing aja cerita mengenai Zainab binti Jahsy. Ya, insya Allah. Silahkan Mbak Putri. Baik, saya boleh share screen ya. Sebentar. Oh. Sebentar. Oke. Ternyata sebentar ya, Mbak. Sebentar. Stop. Oh, oke. Oh, oke. Oh, kalian nggak bisa ini ya? Maaf Mbak, saya boleh minta tolong di-sharekan filenya nggak ya? Mbak Rani, bisakah di setting? Kayaknya udah di Ini kayaknya di masalahnya di ini saya kayaknya kirim belum ke aja Mbak setting. Putri ke line Rani atau kemana? Iya ya, ke line Rani aja ya. Atau ke line Mbak Evi aja deh kayaknya. Sambil Mbak Evi. Mbak Evi. Oke, bentar. Maaf ya. Settingnya nggak ini. Oke, udah diterima kan Mbak Evi? Live. Ya, di line Mbak Evi. Saya buka dulu. Oh, oke.
Ya. Ya. Bisa terdownload. Bentar. Sekarang buka dulu. Ya. Oke, bisa ya? Lihat ya. Ya. Ya, oke. Terima kasih banyak Mbak Evi. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah mabadu. Segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa bersama-sama ya sharing kemudian juga berdiskusi mengenai mengenai sirah salah satu sahabiah dan juga merupakan salah satu dari Ummul Mukminin yaitu Zainab binti Jahsy. Ya. Nah, oke. Jadi dari segi nasab ya Zainab ini adalah ayahnya bernama Jahsy, Ri'ab bin Ya'mar bin Syarah bin Murrah bin Kabir bin Ham bin Daurah bin Asad bin Huzaifah. Nah, itu dari sisi ayah beliau ya, tapi dari sisi ibu, jadi ibu Zainab radhiyallahu anhu ini ada bernama Umaymah binti Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Husay. Nah, kalau kita lihat dari sisi ibu, kalau kita lihat dari nama ibunya beliau ya, Umaymah binti Abdul Muthalib, nah kita mengetahui bahwa Abdul Muthalib ini adalah kakeknya Rasulullah ya. Jadi berarti Zainab binti Jahsy ini adalah anak dari bibinya Rasulullah ya. Anak dari bibinya Rasulullah berarti kalau kita tahu anak dari bibinya Rasulullah berarti Zainab adalah saudara sepupunya Rasulullah ya, sepupunya Rasulullah. Nah, nama asli beliau adalah Barah ya, Barah, dan kemudian Rasulullah mengganti nama beliau ini dengan Zainab. Jadi dalam suatu buku dikatakan jadi Barah itu artinya yang dibenci ya. Jadi Barah itu artinya yang dibenci atau sesuatu yang tidak ada di rumah. Jadi itu nama yang tidak baik ya, karena jadi pada zaman jahiliyah dahulu terkadang umum memberikan nama-nama seperti ini, sehingga kemudian Rasulullah mengganti nama asli beliau diganti dengan Zainab. Ini menurut hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Jadi diganti dengan Zainab. Dan ternyata Zainab itu artinya adalah sebuah pohon yang enak dipandang ya, sebuah pohon yang enak dipandang dan harum gitu, dan harum. Nah, jadi artinya menjadi sangat indah ya. Zainab ini artinya sangat indah. Sehingga nama beliau menjadi Zainab binti Jahsy. Kemudian berikutnya kita lihat ya. Nah, keluarga Zainab ya. Nah, siapakah ayah Zainab? Tadi kita tahu bahwa ibunya Zainab ini adalah bibinya Rasulullah. Nah, Rasulullah sendiri dari segi nasab kita tahu beliau adalah salah satu keturunan dari Bani Hashim. Nah, kalau Bani Hashim itu adalah salah golongan yang terkemuka ya di Mekah pada saat itu. Nah, ayahnya dari Zainab ini ternyata adalah pemimpin Quraisy yang walaupun pada zaman jahiliyah tersebut beliau belum menerima Islam ya, tapi beliau adalah pemimpin Quraisy yang dermawan dan berakhlak baik. Dan beliau ini adalah
dan keluarga-keluarga Zainab ini mempunyai merupakan pembela-pembela Islam. Nah, kalau kita tahu bahwa ayahnya sebelumnya adalah seorang pemimpin Quraisy yang dermawan dan juga berakhlak baik, tapi juga pamannya dari Zainab ini yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, Hamzah adalah salah seorang paman Nabi yang sangat merupakan pembela Nabi, ya, pembela Rasulullah, dan beliau itu gugur di perang Uhud, ya, seperti itu. Jadi paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian saudara beliau Abdullah bin Jas adalah orang yang gugur, ya, di perang Badar kalau saya tidak salah. Jadi keluarga dari Zainab ini adalah orang-orang yang membela Islam, dan Masya Allah dan subhanallah, ya, jadi keluarga Zainab ketika Islam masuk, ya, ketika Rasulullah menyampaikan tentang Islam, keluarga dari Zainab ini juga kemudian memeluk Islam, mulai dari saudara-saudaranya, ya, seperti itu, dan juga pamannya. Dan kemudian Zainab, seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Evi, ya, Zainab adalah termasuk wanita yang awal masuk Islam dan juga ikut hijrah ke Madinah. Jadi begitulah keistimewaan dari Zainab. Jadi kalau kita tahu dari segi wanita yang pertama sekali masuk Islam adalah Khadijah, ya, Khadijah. Kemudian dari pihak laki-laki yang awal masuk Islam adalah Abu Bakar, dan dari pihak anak-anak yang pertama sekali masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, nanti ada lagi. Nah, sebelum kita akan masuk yang berikutnya, ada lagi yang istimewa, ya. Jadi dan yang pertama-tama masuk Islam dari budak adalah Zaid, ya, Zaid bin Haritsah. Siapakah Zaid? Nah, kita lihat, ya. Zaid ya. Nah, jadi sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, Zainab binti Jahsh ini menikah terlebih dahulu dengan Zaid bin Haritsah. Menikah dengan Zaid bin Haritsah. Sebentar, ya. Oke, maaf, tadi ada iklan sebentar, ya, maaf ya Mbak. Oke, tadi kita sampai nah, sebelum menikah dengan Rasulullah, Zainab binti Jahsh ini menikah dengan Zaid bin Haritsah. Nah, tadi saya sudah sedikit singgung, Zaid bin Haritsah adalah orang sahabat Nabi yang awal-awal yang masuk Islam dari segi budak. Jadi yang pertama sekali masuk Islam dari golongan budak itu adalah Zaid bin Haritsah. Nah, jadi kita bisa lihat, ya, bagaimana Zaid dari golongan budak, ya, dan Zaid ini istimewa, ya. Istimewanya apa? Ada yang tahu tidak apa keistimewaan Zaid bin Haritsah? Ada yang tahu? Zaid bin Haritsah ini adalah budak yang kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah dan kemudian diangkat menjadi anak, ya, diangkat menjadi anak oleh Rasulullah. Nah, di zaman jahiliyah itu ketika ada yang diangkat anak, maka posisi anak angkat itu sama dengan anak kandung. Jadi anak angkat itu akan menerima warisan, kemudian semua hukum, ya, berlaku. Misalnya kalau sudah menjadi anak angkat berarti posisinya sama dengan anak kandung menerima warisan, dan kemudian hukum-hukumnya seperti itu. Nah, termasuk pada saat itu ketika Islam datang juga masih hal tersebut masih berlaku. Nah, sampai kemudian Zaid itu
karena beliau diangkat anak oleh Rasulullah, namanya itu sempat berubah menjadi Zaid bin Muhammad. Nah, sampai kemudian turun surat Al-Ahzab ayat 5 yang mengatakan, panggillah mereka, yaitu anak angkat itu, dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu. Tapi yang ada dosanya adalah apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, dari ketika turun surah Al-Ahzab ayat 5 ini, kemudian Zaid bin Haritsah kemudian kembali dipanggil dengan nama ayahnya, yaitu Zaid bin Haritsah, ya, nama ayahnya Haritsah. Nah, kemudian jadi Zaid bin Haritsah itu adalah mantan budak Rasulullah, ya. Jadi Zaid adalah budak yang dihadiahkan kepada Khadijah, kemudian dari Khadijah dihadiahkan kepada Rasulullah. Nah, ketika Zaid sudah cukup umur, Rasulullah kemudian ingin mencarikan calon istri untuk Zaid. Nah, pada saat itu Rasulullah mengetahui, ya, sepupunya Zainab. Zainab ini tadi kita sudah ceritakan bahwa beliau ini adalah seseorang yang cantik, ya. Beliau ini cantik, kemudian mempunyai posisi dan kedudukan yang terkemuka, ya, terhormat di Mekah. Kemudian Rasulullah meminang Zainab untuk Zaid. Lalu ketika Rasulullah menemui Zainab lalu meminta, Zainab, aku akan meminang engkau. Terus Zainab terkejut gitu. Lalu Rasulullah melanjutkan, meminang engkau untuk Zaid. Nah, kira-kira apa jawaban Zainab gitu, seperti itu. Ketika Rasulullah meminang dirinya untuk Zaid, sementara Zainab sendiri tahu bahwa Zaid adalah mantan budak Rasulullah, ya. Zainab kemudian menolak, ya. Zainab menolak, ya, karena Zainab itu adalah seorang, bagaimanapun Zainab adalah seseorang yang solehah, ya. Namun tetap ada rasa bahwa dia adalah seorang pemuka yang memiliki nasab dan kekayaan yang berlimpah. Jadi Zainab menolak gitu, ya. Tidak, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah meminta lagi Zainab untuk menikah. Tetap Rasulullah meminta Zainab untuk menikah untuk menikah dengan Zaid. Namun kemudian Zainab tetap kata Zainab, biarkan aku pikirkan Rasulullah. Tapi kemudian turun surat Al-Ahzab ayat 36, ya. Di situ dikatakan, dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Nah, jadi ketika Zainab mendengar ayat ini, ya, lalu kemudian Zainab, ya Allah, berarti ini adalah perintah dari Allah dan Rasulnya, gitu, ya. Zainab bertanya seperti itu. Kemudian iya, kata Rasulullah. Kemudian Zainab, ya Rasulullah, apakah engkau ridho aku menikah dengan Zaid? Kemudian Rasulullah menjawab, iya, saya ridho. Dan akhirnya Zainab sami'na wa ata'na. Kemudian Zainab akhirnya menikah dengan Zaid. Nah, ya, jadi Zainab dengan ketaatannya kemudian beliau menikah dengan Zaid, ya. Beliau menikah dengan Zaid. Zaid bin Haritsah berusaha untuk menyenangkan hati Zainab, ya, berusaha untuk supaya keluarganya tetap utuh, gitu, ya. Namun ternyata tetap yang terjadi di antara mereka itu pertengkaran sehingga akhirnya kurang lebih 1 tahun setelah pernikahan, akhirnya Zaid merasa tidak cocok, ya, dengan Zainab. Zaid kemudian meminta nasihat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana ini kondisinya, ya, saya dan Zainab selalu bertengkar seperti itu, ya.
kemudian Rasulullah mengatakan, Zaid ya dinasihati oleh Rasulullah untuk kemudian tetap berbaik dengan Zainab. Sampai kemudian Zaid bin Harithah datang lagi berulang-ulang minta nasihat kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan kepada Zaid, wahai Zaid, pertahankanlah keluargamu dan jagalah wanitamu, seperti itu ya kata Rasulullah kepada Zaid. Nah, pada saat itu sebenarnya Rasulullah itu merahasiakan sesuatu di dalam hatinya, karena Rasulullah tahu ya, Rasulullah mengetahui ada sesuatu yang bahwa bagaimanapun nantinya Zainab dan Zaid ini akan bercerai, namun Rasulullah tetap memberikan nasihat kepada Zaid untuk selalu menjaga Zainab ya, untuk menjaga istrinya gitu. Nah, sampai akhirnya kemudian Zainab akhirnya ditalak oleh Zaid ya. Akhirnya Zainab ditalak oleh Zaid ya. Di situ akhirnya Zainab kemudian bercerai dari Zaid bin Harithah. Nah, ini kemudian muncul ini di sinilah bagaimana turning point-nya, bagaimana kemudian Zainab binti Jahsy kemudian menjadi istri Rasulullah. Bagaimana? Jadi setelah masa iddah dari Zainab habis ya, masa iddah dari Zainab habis, kemudian Rasulullah memanggil Zaid, tolong pinangkan, kata Rasulullah, tolong pinangkan Zainab untuk diriku. Jadi Zaid kemudian mendatangi, setelah masa iddahnya habis ya, kemudian Zaid mendatangi kepada Zainab lalu berkata, jadi Zaid itu ketika bertemu lagi sama Zainab itu mereka sudah habis masa iddahnya. Zaid datang untuk menegaskan bahwa urusan rumah tangga mereka itu sudah selesai. Sehingga kemudian dia mengatakan pada saat Zaid mendatangi Zainab, saat itu Zainab sedang membuat roti. Lalu Zaid sampai tidak bisa menatap wajah Zainab ya. Jadi Zaid itu membelakangi Zainab ketika Zainab membuat roti. Kemudian Zaid mengatakan, Zainab, urusan kita sudah selesai. Lalu dia mengatakan bahwa wahai Zainab, Rasulullah mengutusku untuk memberitahumu bahwa beliau menyebut namamu, seperti itu. Bahwa beliau menyebut namamu. Kemudian Zainab berkata gitu ya, setelah mendengar itu, dia bilang, ketika Zaid mengatakan itu, posisinya Zaid itu membelakangi Zainab ya. Zaid tidak sanggup untuk melihat Zainab, seperti itu ya. Kemudian dia mengatakan bahwa Zainab menjawab, aku tidak akan melakukan apa-apa sampai datang perintah Tuhanku. Jadi pada saat itu kemudian Zainab pergi mencari untuk sholat, berdoa memohon petunjuk kepada Allah, dan pada saat itu datanglah surat kemudian ada dalilnya, itu surah Al-Ahzab ayat 37 ya, surah Al-Ahzab ayat 37 ya. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah terus istrimu. Nah, ini adalah tadi ya jawaban dari Rasulullah kepada Zaid ya. Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah saat sedang engkau menyembunyikan dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Jadi Rasulullah ketika menyatakan kepada Zaid seperti itu, Rasulullah itu sudah tahu di dalam hatinya bahwa nanti Zainab akan menjadi istrinya gitu. Sementara Rasulullah tidak sanggup untuk mengatakan ya udah cerai aja, tidak sanggup untuk mengatakan bahwa Zaid bercerailah dengan istrimu gitu. Tapi tidak sanggup Rasulullah mengatakan itu, sehingga Rasulullah mengatakan tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah gitu. Nah, jadi di sini Allah katakan ya, sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, yaitu menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia, Zainab.
agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Nah, di sini dari ayat surat Al-Ahzab ayat 37 ini, di sini dinyatakan bahwa Rasulullah menikahkan langsung Zainab dengan Rasulullah gitu ya. Jadi Allah langsung menikahkan Zainab binti Jahsy dengan Rasulullah. Sehingga ketika tadi Zainab sholat itu ya dan mendengar ini, ketika ayat ini turun, kemudian Rasulullah langsung menghampiri Zainab ya, langsung datang ke Zainab tanpa ada yang menghalangi, jadi langsung beliau datang gitu tanpa ketuk pintu dan seterusnya. Jadi langsung Rasulullah dinikahkan oleh Allah. Jadi keutamaan dan keistimewaan dari Zainab binti Jahsy ini adalah salah satunya adalah karena beliau dinikahkan langsung oleh Allah dari langit ketujuh. Jadi Masya Allah, jadi dinikahkan tanpa wali dan saksi. Ya Masya Allah, seperti itu. Nah kemudian, ketika akhirnya Rasulullah setelah itu kemudian menyiapkan walimah. Jadi beliau dari Anas diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah, kemudian dia segera menemui istrinya, sementara ibunya Anas yaitu Ummu Sulaim yang memasak sup untuk beliau. Ia menaruhnya di atas panci. Kemudian ia berkata kepadaku, wahai Anas, bawalah makanan ini kepada Rasulullah. Lalu aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ibuku menyampaikan salam kepadamu. Ia juga berkata bahwa makanan ini untukmu, hanya sedikit dari kami. Jadi hanya sepanci ya. Jadi awalnya Anas itu membawa sup dari ibunya Ummu Sulaim sebagai hadiah kepada Rasulullah atas pernikahan beliau. Kemudian kemudian Rasulullah bersabda, taruhlah makanan itu, pergilah panggil fulan serta orang yang engkau temui. Jadi Anas itu keluar dari rumah Rasulullah mengumumkan ya tentang pernikahan Rasulullah dengan Zainab. Jadi dia mengundang siapa nama-nama yang disebut oleh Rasulullah dan juga orang-orang yang dia temui. Dan Masya Allahnya gitu ya, kan tadi hanya disiapin sup satu panci, tapi setiap 10 orang datang kemudian makan gitu. Makan sampai kenyang, kemudian pergi pulang lagi, terus makan lagi, terus datang lagi 10 orang duduk makan, lalu sampai seperti itu terus menerus, tapi sup yang tadinya dibuat oleh Ummu Sulaim itu untuk hadiah kepada Rasulullah itu tidak habis-habis ya, cukup untuk orang yang datang sampai mereka makan sampai kenyang gitu, seperti itu. Sampai kemudian Rasulullah ketika ada tamu datang ya untuk makan itu, jadi Zainab binti Jahsy ini beliau malu ya, jadi dia menghadap ke dinding dan Rasulullah juga sudah ini ya sudah duduk kemudian bertemu dengan tamu-tamunya gitu. Nah jadi ketika setelah makan tamunya itu ada yang sudah masih ngobrol, sementara beliau Rasulullah masih ada yang ingin dibicarakan dengan Zainab. Jadi tamunya itu sudah makan masih ngobrol. Akhirnya Rasulullah pergi mengunjungi istri-istrinya, menyampaikan tentang pernikahan beliau kepada istri-istrinya. Jadi beliau mengunjungi Aisyah gitu, menyampaikan tentang pernikahan beliau dengan Zainab. Lalu Aisyah mengatakan barakallahu lak, jadi selamat untukmu gitu ya, agar diberikan keberkahan. Jadi semuanya mengucapkan selamat kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah sambil menunggu tamunya pulang, jadi beliau itu mengunjungi istri-istrinya dari setelah Asar sampai menjelang maghrib, seperti itu. Nah ketika beliau balik lagi ke tempatnya Zainab, ternyata tamunya masih ngobrol juga tamunya. Ada yang makan kemudian selesai makan pulang, tapi masih ada juga yang ngobrol. Jadi Rasulullah juga, wah kok nggak pulang-pulang gitu ya tamunya gitu ya, tamunya lama sekali, seperti itu. Nah kemudian akhirnya ketika saat itu turunlah ayat tentang hijab. Ayat tentang hijab ini adalah ayat tentang di surah Al-Ahzab ayat 53 tentang bagaimana
kaum muslim terhadap istri-istri Nabi. Jadi dalam surah Al-Ahzab ayat 53 itu dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak atau makanannya. Tetapi jika kamu dipanggil maka masuklah, dan apabila kamu selesai makan keluarlah tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia atau yaitu Nabi malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu atau keperluan kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir ya. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka, dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah, dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selamanya setelah Nabi wafat. Sungguh yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi turunlah ayat hijab ini bahwa ketika nantinya ketika kita kaum muslim akan bertemu dengan istri Nabi, itu berbicara melalui atau dibalik tabir dan seperti itu. Nah, jadi turunlah ayat ini ya. Jadi Masya Allah, jadi seperti itu. Nah, bagaimana kehidupan bagaimana kehidupan dari Zainab binti Jahsy selama hidup bersama Rasulullah. Nah, jadi Zainab ini sebelum beliau menikah dengan Nabi, jadi beliau ini adalah sosok yang mulia, murah hati ya. Beliau jadi tadi dikatakan punya kekayaan yang banyak, mencintai orang-orang miskin, dan beliau juga termasuk orang yang dermawan. Jadi Zainab binti Jahsy ini punya kemampuan dalam hal keterampilan. Jadi beliau ini tangannya ya Masya Allah, jadi sangat pandai membuat keterampilan menyulam, kemudian menyamak dari segi kulit, lalu memproduksi bidang kerajinan yang setiap beliau itu memproduksi suatu barang, itu beliau memang digunakan untuk disumbangkan gitu ya. Selalu seperti itu. Jadi beliau menggunakan kemampuan beliau ini, kemampuan produktif beliau ini untuk kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan uangnya sendiri ya beliau ingin bersedekah seperti itu. Jadi seperti itulah sosok Zainab. Nah, kita mungkin pernah dengar bagaimana kisah waktu itu Aisyah ya difitnah. Ya, Aisyah difitnah. Jadi Aisyah difitnah yang kemudian sampai ada turun surat Al-Quran yang membela Aisyah. Nah, sebelum ayat Al-Quran tersebut turun, Rasulullah menanyai satu persatu, bagaimana sih Aisyah ini, dan Zainab adalah salah satu yang ditanyai oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah bertanya waktu itu, Zainab, bagaimana menurutmu Aisyah gitu ya. Lalu kira-kira ketika istri Nabi, kalau ada istri-istri ya, tentu masing-masing ingin menonjolkan kelebihannya masing-masing ya di depan suaminya. Namun Masya Allah Zainab ini apa yang ketika ditanyakan oleh Rasulullah bagaimana Zainab di mata bagaimana Aisyah di mata Zainab, apa yang dikatakan oleh Zainab ketika pada saat itu Aisyah terkena fitnah, yang Zainab katakan, ya Rasulullah, sesungguhnya telingaku, mataku hanya mendengar kebaikan yang ada, hanya kebaikan saja yang ada dari Aisyah. Jadi bagaimana Zainab membela Aisyah ya? Kenapa seperti itu? Karena keluarga Zainab sendiri ternyata termasuk salah satu orang yang menyebarkan fitnah terhadap Aisyah. Nah, maka itu Rasulullah bertanya kepada Zainab, bagaimana sih Aisyah? Tapi Zainab justru membela Aisyah gitu ya. Masya Allah. Sampai Aisyah sendiri berkata tentang Zainab binti Jahsy ini, kata Aisyah ya, Aisyah radhiyallahu anhu, Zainab adalah istri yang selalu menyayangiku di hadapan Rasulullah. Jadi aku tidak pernah melihat seorang pun perempuan yang lebih baik agamanya, lebih bertakwa kepada Allah, lebih jujur ucapannya, lebih rajin bersilaturahmi, lebih besar sedekahnya, dan lebih banyak mengorbankan tenaganya untuk beramal, bertakarub kepada Allah dan bersedekah, kecuali satu watak keras yang kadang kambuh dan kadang hilang pada dirinya. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi satu watak Zainab ini adalah Zainab ini orangnya yang keras ya, jadi orang yang keras. Namun dan
Tapi beliau itu keras dan mudah marah, tapi juga mudah memaafkan. Cepat sekali ininya ya. Jadi seperti itulah beliau. Jadi sampai Aisyah mengatakan seperti itu. Bagaimana keutamaan Zainab binti Jahsy ini? Jadi kita belajar banyak ya dari Zainab. Bagaimana Zainab walaupun beliau ini ya sebelumnya menikah lalu kemudian bercerai, ditalak, namun kemudian beliau dinikahkan dengan Rasulullah, ya orang yang sangat utama ya, sangat orang yang siapapun tentu ingin menikah dengan Rasulullah SAW. Jadi kita tahu bahwa untuk istri Rasulullah tentu bukanlah orang yang sembarangan, dan kita belajar dari kisah Zainab ini bagaimana dengan kesolehannya, dengan zuhudnya beliau ya, dengan kemampuan beliau yang selalu bersedekah, memberikan hartanya dalam untuk Rasulullah, untuk perjuangan dakwah ya Rasulullah. Kita belajar menjadi orang-orang yang walaupun menjadi seorang istri, namun kita tetap bisa menghasilkan atau kita boleh untuk bekerja gitu, seperti itu. Karena Zainab sendiri, beliau itu bekerja menghasilkan barang, kemudian dijual, dan uang yang beliau peroleh itu beliau sumbangkan, seperti itu, selalu seperti itu. Sehingga jadi Rasulullah sebelum meninggal beliau mengatakan bahwa nantinya di antara istri-istriku yang akan menyusulku meninggal terlebih dahulu adalah orang yang panjang tangannya. Jadi orang yang panjang tangannya. Jadi ketika Rasulullah meninggal di tahun 11 Hijriah itu, ketika beliau meninggal, ternyata istri-istrinya itu akan berkumpul gitu. Aisyah mengatakan, nah istri kami akan berkumpul, lalu kami akan mengukur panjang tangan kami. Dan ternyata Zainab binti Jahsy ini menurut Aisyah adalah orang yang posturnya pendek ya. Jadi orang yang posturnya pendek, dan sehingga mereka yakin bahwa berarti bukan Zainab. Tapi ternyata 9 tahun setelah Rasulullah wafat, yang lebih dulu menyusul Rasulullah dari istri-istri beliau adalah Zainab binti Jahsy. Jadi Zainab binti Jahsy ini meninggal di tahun 20 Hijriah, ya 9 tahun setelah Rasulullah meninggal. Dan ketika beliau akan meninggal itu, beliau mengatakan bahwa pada saat itu masa kepemimpinan Umar ya, pada masa kepemimpinan Umar, dia mengatakan nanti Umar akan datang membawakan kain kafan 2 untukku, tapi aku sudah mempersiapkan kain kafanku sendiri. Maka berikanlah satunya, kemudian sumbangkanlah satunya kain kafan yang lainnya, katanya seperti itu. Jadi beliau sudah mempersiapkan kain kafan untuk dirinya sendiri. Saking beliau tidak mau dan masih berpikir untuk menyumbangkan bahkan ketika kondisi beliau sudah akan berpulang gitu, seperti itu. Jadi Masya Allah, jadi beliau sangat ini ya, dermawan, dan sangat sosok yang sangat zuhud ya, seperti itu. Bahkan ketika jadi pada zaman Umar itu sempat Umar akan memberikan semacam gaji untuk istri-istri Nabi, namun kemudian ditolak oleh Zainab gitu ya, seperti itu ya. Beliau mengatakan bahwa dia khawatir akan ada istri-istri Nabi yang nantinya tidak mendapatkan gaji gitu, seperti. Jadi katanya belikan saja kepada si fulan kepada istri Nabi yang lain, seperti itu kata Zainab ya, sampai Zainab seperti itu, bahwa dia adalah sosok istri Nabi yang mandiri ya, secara finansial. Masya Allah. Jadi ini adalah yang perlu kita pelajari, bahwa kita seorang wanita juga harus mandiri juga secara finansial gitu, seperti itu. Baik, berikutnya nih ya. Jadi beliau kemudian wafat tadi dan dimakamkan di Baqi, dan
beliau disolatkan oleh Umar bin Khattab gitu ya, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita bisa berdiskusi apa sih yang bisa kita ambil ibrohnya, hikmahnya dari Zainab binti Jahsy ini. Masya Allah, saya belajar banyak ya dari ketika membaca kisah-kisah beliau ini. Insya Allah, semoga ini memberikan manfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Evi. Sama-sama. Mbak Evi. Terima kasih banyak Mbak Tri atas sharingnya ya. Saya pribadi, saya belajar tentang besarnya ketaatan beliau kepada Allah ya. Dan apa-apa yang beliau miliki digunakan lagi untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah. Luar biasa. Mungkin dari teman-teman Siput ada yang mau menambahkan kesan atau pembelajaran atau hikmah dari sosok Zainab ini? Silahkan jika ada yang mau sharing. Saya ingin menambahkan sedikit, Mbak. Jadi pelajaran hikmah ya dari pernikahan Zainab yang sebelumnya, pernikahan Zainab dengan Zaid itu, hikmahnya adalah jadi Allah itu menunjukkan ya dari ketika turun surat Al-Ahzab ayat 36 itu bahwa semua orang itu selama dia seorang mukmin boleh menikah gitu, walaupun ada perbedaan derajat yang tinggi ya. Jadi kita tahu tadi Zainab kan itu seorang bangsawan ya, maksudnya orang yang terkemuka, terhormat gitu. Namun Zaid itu adalah seorang mantan budak. Jadi kita bayangkan gapnya, status sosialnya berbeda sekali. Tapi dalam Islam ini maksudnya adalah dalam Islam tidak ada batasan bahwa seseorang itu harus menikah dengan orang yang sama derajatnya. Jadi tidak ukuran, yang paling penting adalah bagaimana agamanya menjadi tolak ukur. Nah, karena terkadang tentu, tapi kita juga tahu bahwa ya kita belajar ya bahwa yang paling penting adalah agamanya. Agama bahwa dalam Islam asal hukumnya adalah kita boleh menikah dengan orang yang status sosialnya berbeda dengan kita. Namun tentu kita perlu memperhatikan bahwa ruang lingkupnya itu bukan hanya karena kita harus mengupayakan untuk pernikahan itu menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Nah, pelajarannya juga di sini jangan kemudian kita berasumsi bahwa tadi Zainab binti Jahsy kemudian menikah dengan Zaid, tapi kemudian pernikahannya bercerai ya karena perbedaan status. Nah, itu bukan hanya karena itu hikmah dari perceraian mereka. Nah, dari hikmah dari perceraian mereka ini dari surah Al-Ahzab dikatakan bahwa sebenarnya hikmahnya adalah bahwa Allah mengatakan seorang anak istri dari anak angkat itu boleh dinikahi oleh bapak angkatnya. Nah, selama selesai setelah selesai urusan anak angkat terhadap istrinya. Jadi anak angkat itu berbeda dengan anak kandung. Jadi ada hikmah-hikmah yang sampai kalau kita lihat ini Zainab binti Jahsy ini ketika sebelum beliau menikah dengan Rasulullah, ketika beliau menikah dengan Zaid, ketika kemudian beliau menikah dengan Rasulullah, banyak Allah turunkan wahyu yang kemudian untuk menjadi hikmah yang bisa kita ambil dan kita pelajari sampai saat ini. Jadi misalnya kalau kita lihat seperti Cinderella ya misalnya menikah dengan pangeran, atau misalnya orang yang kaya menikah dengan orang miskin, itu pada asalnya kita boleh menikah asal kita sama-sama muslim, punya keimanan yang baik. Nah gitu. Nah seperti itu. Jadi kisahnya ini banyak sekali hikmahnya, mudah-mudahan ini memberikan ini juga ya buat kita gitu. Seperti itu. Mbak Evi, tambahannya. Terima kasih Mbak Putri. Mungkin dari yang lain ada yang mau menambahkan?
Ya, sedikit menambahkan, kebetulan saya sempat ikut beberapa kelasnya Ustadz Abdul Rauf tentang pernikahan-pernikahan yang diabadikan di Al-Quran, gitu ya, dan salah satunya adalah pernikahan antara Zainab dan Zaid ini, gitu. Jadi meskipun akhirnya bercerai, pernikahan antara keduanya bukan dianggap sebagai pernikahan yang gagal, gitu. Karena pada hakikatnya pernikahan itu terjadi karena perintah Allah dan Rasul, dan sudah ada upaya untuk melanggengkan pernikahan itu dengan terus beriman kepada Allah seperti itu. Dan meskipun pada akhirnya karena alasan manusiawi, ya, alasan ketidakcocokan, pernikahan mereka berakhir, gitu. Tapi bukan berarti berakhirnya pernikahan mereka adalah sebuah kegagalan dalam berumah tangga, gitu. Karena pada dasarnya diniatkan untuk Allah dan diiringi dengan manisnya keimanan kepada Allah. Ada yang mau menambahkan atau bertanya mungkin dari yang lain? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rifka. Iya, ini Masya Allah ya, bukan bertanya, juga bukan menambahkan. Tapi sedikit meng-highlight mungkin ya, salah satu dari yang disampaikan Mbak Putri tadi itu menarik tentang hikmah tadi ya. Jadi pada saat kisah hadisul ifki yang diceritakan Mbak Putri tadi ya, bahwa ada berita bohong terkait dengan Aisyah radhiyallahu anha, maka kemudian para sahabat di kota Madinah itu kan terpecah dalam artian ada yang kemudian diam gitu ya, tidak berkomentar. Kemudian juga ada orang-orang yang beriman yang kemudian dia menyebarkan berita bohong tersebut dari rumah ke rumah. Nah, itu siapa? Itu seingat saya namanya Hamnah ya, adik dari Zainab ini. Nah, jadi kalau kita melihat bagaimana sosok Zainab binti Jahsy ini akhlaknya gitu ya, karakter yang kuat melekat pada diri beliau sehingga tetap objektif ya, walaupun kalau kita manusiawi secara manusiawi ya, sebagai manusia tentu saja antara Zainab dengan Aisyah tuh ya ada persaingan tanda kutip gitu ya. Dan ketika ada kondisi si pesaing kita ini jadi sasaran empuk untuk bisa disudutkan gitu ya, maka mungkin kita gitu ya dengan kelemahan kita sebagai manusia melihat ini sasaran empuk gitu ya, chance, kesempatan untuk kemudian kita bisa menjatuhkan tanda kutip gitu ya lawan ataupun orang yang bersaing dengan kita. Tapi di sini kan luar biasa ya pelajarannya, bahwa dengan karakter kebaikan yang kuat melekat pada diri Zainab binti Jahsy ini gitu ya, tetap objektif beliau gitu ya, bahwa Aisyah walaupun mungkin pesaing tanda kutip ya bagi dirinya, tetapi tidak kemudian sedikit pun gitu ya berupaya untuk melemahkan atau menjatuhkan atau memberikan opini yang tidak baik sehingga membuat Rasulullah menjadi ragu-ragu, tidak gitu, tapi tetap objektif gitu ya. Nah, ini mungkin mudah-mudahan kita semua juga gitu ya, ketika dalam kondisi-kondisi yang seperti itu tetap melekat gitu ya karakter, bahwa tetap objektif gitu ya, menilai seseorang walaupun mungkin kita punya sejarah clash gitu ya, atau sejarah berinteraksi yang kurang baik dengan seseorang gitu ya, tapi tetap
lah mungkin berupaya untuk objektif ya dalam bersikap, dalam menilai. Hai, itu deh. Mungkin itu aja, Evi. Ya, terima kasih Teh Rifka atas highlight-nya ya Teh. Sekarang yang masih ada waktu 4 menit jika ada yang mau menambahkan highlight mungkin seperti Teh Rifka tadi atau menambahkan kayak berbagi kesan atau hikmah yang dipelajari dari sosok Zainab binti Jahsy ini. Oke, tidak ada. Saya sambil menyapa peserta ya, masih ada waktu 3 menit. Mungkin dari Mbak Devi, Mbak Tias, Mbak Meda, Mbak Bunga, Mbak Syarah, Mbak Umi. Ada yang mau menambahkan? Mbak Rani. Nisa Sari, Nisa Krama, Mbak Arif atau Mbak Delin, atau Mbak Nailil, atau Ades. Ini sudah disapa sebelumnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan atau tambahan, bisa kita sudahi saja agenda siput kali ini. Dan kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu doa ya. Saya stop share dulu ya. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah belajar banyak dari materi yang disampaikan oleh Mbak Putri tadi, dan untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, mari sama-sama kita berdoa. So, nanti saya baca doanya, kemudian artinya. Bentar ya, dikondisikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami, segenap orang Islam dan orang yang beriman, yang hidup maupun yang sudah meninggal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal mauti wan najatan minan nar wal afwa indal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah,
Kami mohon kepadamu, berilah keselamatan kepada kami dalam memperjuangkan agamamu di dunia maupun di akhirat kelak. Karunialah kami jasmani yang sehat, ilmu yang meningkat, dan rizki yang membawa berkah. Terimalah taubat kami sebelum ajal menjemput. Limpahkanlah rahmat di saat kami dalam genggaman maut. Ampunilah kami setelah maut menjemput. Hindarkanlah kami dari kobaran azab neraka. Maafkanlah kami di saat kami menjalani hisab. Semata-mata karena kasih-Mu ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana auzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mal sholihan tardahu adkhilna bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga dan keturunan kami sebagai penyejuk mata kami, dan jadikan pula kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Tuhan kami, tunjukilah kami agar selalu mensyukuri nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami. Tunjukilah pula kami agar selalu berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-Mu yang soleh. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau menyiksa kami di saat kami lalai atau berbuat kesalahan. Jangan bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau membebani orang-orang sebelum kami. Jangan bebani kami beban yang kami tidak mampu memikulnya. Ampunilah kami dan kasihanilah kami. Engkau penolong kami, karena itu tolonglah kami mengalahkan orang-orang yang mengingkari-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami telah berbuat aniaya terhadap diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak mengasihi kami, niscaya kami termasuk orang yang merugi. Ya Tuhan kami, terimalah doa kami, karena Engkaulah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Terimalah taubat kami, karena Engkaulah yang Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, karuniakanlah kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Hindarkanlah kami dari azab api neraka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah pembacaan doa telah selesai, dan dengan itu juga agenda kita siang hari ini selesai juga. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman Siput semuanya, terutama Mbak Putri yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmunya kepada kami semua, dan juga tadi Teh Rifka yang sudah menambahkan highlight. Dari saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Dari saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat